Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa limuassis wal masyayikh nahdhatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib al-imam al-qadhi al-alim al-alama al-faqih Abi Sujahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masayikhihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassaada wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati ngaji lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, masih halaman 14 membahas tentang sunnah hayat. Sunnah hayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatan, langsung ke-11. Wa tasbihu fis sujudi, dan tasbih maca tasbih ing dalam sujud. Wa tasbihu fir ruku'i was sujudi, dan membaca tasbih dalam ruku' dan sujud. Yang kemarin membahas tentang tasbih dalam ruku', sekarang tasbih di dalam sujud. Nggih. Para hadirin ingkang minulya, niki tasbih niku di dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah hayat, nggih, sunnah hayat. Nah, ada redaksi tasbih. Sekarang ngeten, Pak. Kenapa orang ketika ruku itu membaca napa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan kenapa ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Sebab niku termasuk napa? Perilaku atau perintah Kanjeng Nabi. Karena saat itu begini, Pak, ada hadis sahih riwayat sahabat Abi Uqbah Abi Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Jadi 678 Masehi niki tahun wafatnya 3 orang besar, termasuk tahun wafatnya Ibu Aisyah, termasuk wafatnya sahabat Abu Hurairah, termasuk wafatnya sahabat-sahabat yang lain, termasuk sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhum. Ini riwayat dari ulama hadis Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah dalam kitab Sunan Abi Dawud. Nah, ketika panjang hadisnya, Pak, pendek saja. Ketika ada ayat turun Al-Waqiah ayat pinten niku kula sope. Ayat 47 napa 74 nih. Coba nih ya. Turun ayat sabbih ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Nggih. Lah ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azimi, maka Nabi dawuh jadikan bacaan itu sebagai bacaan ruku. Ngoten nggih. Bacaan ruku iki kok nyantol nih. Okay. Jadikan bacaan ruku. Kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surat apa nih, Pak? Al-A'la. Maka Nabi dawuh baca itu di dalam sujud. Jadi ada subhana rabbiyal azim, itu rujukannya adalah ketika turun ayat napa tadi? Al-Waqiah tadi, ada Al-Azim, dan ketika subhana rabbiyal a'la itu juga turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Iki ana sejarahe. Gak ujug-ujug kemudian dasar tekan di nggih hadis sahih. Termasuk hadis sahih riwayat Abu Dawud. Niki para hadir rahimakumullah. Nah, kemudian ya, berapa kali kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Salasan, tiga kali. Dan jumhur ulama, Pak,
Jumhur ulama itu mengatakan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau ditambah wa bihamdi itu sunnah. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i. Kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bacaan ruku', bacaan sujud hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang menerangkan tentang hal sholat bahwa bacaan rukuk, bacaan sujud adalah wajib, berarti ustadz itu memakai mazhab Hambali. Sedangkan kita dari pengikut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, paham nggih? Sunnah hayat. Kalau mazhab Hambali nggak dibaca, itu apa? Diganti sujud sahwi, sebab hukumnya wajib. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kalau lupa baik sengaja maupun sengaja atau nggak sengaja itu tetap sah, tidak usah diganti sujud sahwi, paham nggih? Tergantung hukumnya, Pak. Kalau wajib ditinggal sahwi, kalau sunnah ditinggal tidak usah sujud sahwi. Okay. Tetapi ada sebagian ulama yang ahli fikih juga tasawuf, ya, itu melihat keutamaan bacaan sujud dan ruku', itu mengatakan kalau tidak dibaca dengan sengaja nggih, bi amdan dengan sengaja, maka hukumnya makruh sebagian, nggih. Sebab apa? Sebab keutamaannya membaca doa sujud, bacaan tasbih di dalam sujud. Paham ya? Niki para hadirin rahimakumullah, niku sing nerangaken Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab begitu. Ndak usah diganti sujud sahwi, walaupun jenengan kali kula sengaja gak dibaca atau lupa gak dibaca, tidak usah sujud sahwi sah. Sing penting napa? Tumakninah. Nggih. Tumakninah yang menjadi rukun salat dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu harus ada tumakninah menjadi rukun salat. Sedangkan pengikut mazhab Hanafi, tumakninah di dalam rukuk, dalam iktidal, dalam sujud, duduk dua sujud itu bukan rukun. Makanya panjenengan lagi delok wong salat, kutuk cepet ya. Tahu ngaji, husnudzon, OBE pengikut mazhab Hanafi. Ngoten mawon. Nah panjenengan mazhab Syafi'i yang menghukumi tumakninah rukun, kemudian menilai mazhab lain yang bukan rukun, tukaran, Pak. Ya, tukaran, akhirnya golek beneran. Ya. Mazhab Maliki sunnah tumakninah. Nah niki nggih, kedah semerep. Loh, iku sembahyang gate tumakninah langsung. Lah, berarti husnudzon memakai mazhab Hanafi atau sebagian dari mazhab Maliki. Niki pun kedah semerep. Para hadirin rahimakumullah, batas kesunahan bacaan tasbih dalam sujud berapa kali? Okay. Itu masyhur dalam ulama fikih dibaca salasan 3 kali, okay. 3 kali. Tetapi para ulama fikih beda pendapat, sepakat 3 kali meniru Kanjeng Nabi. Tetapi apakah harus 3 kali mengandung kesunahan? Ini ulama beda pendapat. Nah, tetapi Pak, kalau merujuk dalam hadis Nabi, ya riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi di Baqi' Madinah. Riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah, wonten dalil ngeten, fa idza sajada falyakul, ketika sujud falyakul maka ucapkan subhana rabbiyal azimi salasan, nggih, 3 kali. Fadzalika adnahu, dan itu bacaan yang minimal. Hadis Kanjeng Nabi, riwayat Imam Abu Daud. Nah, kalau misalnya mengkaji hadis riwayat Abu Dawud, maka kita buka kitab syarah Sunan Abi Dawud. Salah satu syarah Abu Dawud yang masyhur, yang terbaik adalah kitab Aunul Ma'bud,
Syarah Sunan Abu Dawud, karya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Alamah Abu Thayyib, wah jenenge dawa, Muhammad bin Samsul Haq Al-Azim Al-Abadi rahimahullah, yang wafat tahun 1911 Masehi. Beliau mengatakan dari dalil tadi, faida sajada falyakul subhana rabbiyal a'la salasan dzalika adnahu. Itu berarti menunjukkan kalau orang ingin mendapatkan pahala sunnah dalam sujud, maka baca tasbih tiga kali. Nah, bagaimana kalau orang nggak mau coba belas, ngeten? Sunai peng 3, yo golek pahala bacaan tasbihnya, ngoten maksudnya. Tetapi ada imam kita, Pak, Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1058 Masehi. Beliau mengatakan di dalam guru-guru kami, ngoten Pak, Imam Mawardi, guru-guru kami itu pernah mengatakan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali pun itu sudah termasuk cakupan sunnah. Paham ya? Jadi sampai nggak mamang baca 1 kali apa sunnah, ingat tentang pendapat Imam Al-Mawardi. 3 kali ingat pendapat dari Imam tadi Al-Abadi dan sebagainya. Cuma guru-guru kita di pesantren dulu mengatakan le iso ya ojo pernah meninggalkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud 3 kali. Loh, ono hadise, ono keterangan ulama, ono dawe guru, lengkap. Jadi saya menyampaikan dawuh beliau, itu jangan, walaupun sunnah hayat, tapi jangan sampai pernah meninggalkan bacaan sujud 3 kali dan rukuk 3 kali, sebab kesunahannya luar biasa. Sawangane hayat tapi pahalanya luar biasa. Ini kalau nyatet Pak, ini kan kitab sarah-sarah takrib nih, bener keliru. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ngeten, apakah imam itu boleh membaca tasbih 3 kali? Lebih 3 kali. Terutama adalah sujud terakhir sholat. Niki kalau lurusaken mangke, nggih, iku bagian tradisi, tetapi dalam hadis dan keterangan ulama tidak ada taksis, Pak. Taksis itu yang khusus. Ada perintah untuk sujud lama pada sujud yang terakhir. Itu tidak ada. Nanti saya terangkan tradisi dan taksis. Nah, imam sholat itu tidak boleh membaca sunnah tasbih 3 kali, sujud, misalnya tahu ngaji Imam Syafi'i setiap sujudnya membaca tasbih 11 kali, tapi tidak paham kalau Imam Syafi'i ketika sujud, bacaan sujud panjang itu ketika sholat sendirian. Kalau misalnya ngeten Pak, kita sujud lama terakhir sholat, sujud terakhir saat derenge tahiyat akhir, sujud sawe, ya lek sekedar suwe gak masalah lah, lek sawe betul kan? Sawe, ada satu makmum gak ikhlas, nyun sewu nggih, misalnya gremeng kurang ajar ya, boyokku cuklek kabeh. Poyok kumat. Nah, menurut Imam Nawawi, satu makmum saja gerutu, kedumel atau garido, maka imam itu telah menzolimi jamaahnya. Lek kesuwen Pak, saweh gak tangi-tangi, padahal jamaah yang tuwe, ana sing balunge wis gak pepek. Niki berarti rahimakumullah.
Apakah boleh? Boleh, Pak. Memang sunnah memperbanyak tasbih dan doa di dalam sujud. Nggih, boleh. Tetapi para ulama menerangkan tegas, terutama ulama mazhab Syafi'i, tidak ada keterangan khusus atau taksis yang mengatakan bahwa sujud terakhir dalam sholat itu lebih lama. Tidak ada khusus keterangan gitu. Cuma itu tradisi para ulama. Nah, kalau misalnya itu sunnah Nabi pun tidak ada keterangan menurut Imam Nawawi pernah sujud lama ketika berjamaah. Kecuali waktunya sama. Oleh Nabi Pak Nyun Sewu masih sak jam sujud ya wong seneng. Kanjeng Nabi. Misalnya Pak Tasor sujud sak jam ngimami, yakin di Kanjeng Lawang. Kanjeng Nabi Pak masih suwe 2 jam 3 jam seneng. Sami kali ngeten Pak. Enggak ada Kanjeng Nabi pun wafat nggih. Jenengan sing mati umroh atau haji pasti ngerasakan nikmatnya beribadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Masuk imamnya sawe nikmat, hasto nggih? Nikmat. Nah, apa maneh jamaah mbure Kanjeng Nabi. Lah lek nang musala Darut Taqwa ya aja, Pak. Sedengan mawon. Sujudnya sawe alasane sujud lama terakhir sholat. Nggih monggo, tapi izin rumin kali jamaah. Nanti sujudnya lama nggih. Nggih, ya silakan. Pengumuman. Nggih. Nah, sunnah yang paling diinginkan Kanjeng Nabi, sholat itu yang diringankan, Pak. Ya. Meskipun panjenengan hafal Quran, hafizul Quran, ya lihat jamaahnya dulu. Ya nak pondok nak masalah. Di pesantren, Pak, itu subuh tentu buireng rumiyin. Niku rakaat pertama, wailul likulil mutaffifin. Ya boyoken, Pak. Marono amma yatasaalun. Ping pindho surate dawa-dawa. Sik tambah kul huwallahu. Waduh iki. Nang pondok belajar suwe gak masalah. Lek nang kampung Pak Saudara mengimam subuh Ar-Rahman, Yasin. Yasin dawa kaya kira Yasin. Makmume wis Yasin metu. Mari Yasin Allahu Akbar. Lho Yasin to. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mantek suwe. Makmume metu Yasin sawe. Mari metu Allahu Akbar. Sayat tuh. Jangan lama-lama, Pak. Lihat makmumnya dulu. Lihat makmum. Nggih. Idza shalla ahadukum ilin nasi falyukhaffif. Kalau misalnya kamu sholat di tengah-tengah manusia, falyukhaffif. Ini kalimat perintah. Falyukhaffif, maka ringankan. Falyukhaffif atas dt. Ya, falyukhaffif, maka ringankan. Niki perintah Kanjeng Nabi. Fa inna minhum, sebab apa? Sebab diantara kamu ada ad-dhaif, ada orang yang lemah. As-sakim, ada orang yang sakit. Ya, al-kabir, ada orang yang tua. Dzul hajjah, orang yang punya hajat. Loh, itu kan. Nah, nanti saya ceritakan. Ada sahabat Nabi ketika sahabat lain ngimami suwe metu toko jamaah, saling ngelokno antar sahabat, ya nanti. Nah, kemudian Nabi dawuh wa idza sholahadukum, ya ketika kamu sholat li nafsihi ijenan, ya fal yutawil dawakno Pak, masya'a sakarepmu, ngoten. Jadi lek jamaah sedengan mawon masih hafal Quran yo ojo sak rukuk, Pak. Mosok sak halaman, 2 halaman, sak juz kesdawan nggih. Nek lek makmume gak ridho, nah ini ki zalim, Pak.
nggih, zalim. Ya subuh sabihisma wadduha nggih, lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Ya minimal itu paling panjang kata guru saya itu kurang 100 ayat lek subuh. Sebab terlalu panjang ayat sampai subuh nih hilang kedawan ayatnya. Ya Allahumma hdina fi man hadait kukuruyu ayamune ya kedawan. Niki para hadirin rahimakumullah, niki hadis sahih Pak, hadis sahih. Jadi imam itu harus mengetahui kondisi makmum. Ya, dilihat. Makanya kadang-kadang Kanjeng Nabi lagi imami noleh memburi Pak. Noleh ke belakang, lihat makmumnya. Lek makmum jos-jos nom-nom. Wah, dawa gak masalah. Lek wong tuwek-tuwek didelok atuk, wah iki alamat. Nggo arek cilik, nggo bayi misalnya gak suwe-suwe Kanjeng Nabi. Ya, pernah Nabi ketika sholat ada anak kecil menangis. Kanjeng Nabi langsung mempercepat sholatnya. Sebab Nabi mengatakan ya bagaimana repotnya ibu tadi yang mendiamkan anaknya menangis. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi bahkan Kanjeng Nabi juga melarang, Pak. Niki wonten kitab At-Targhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Munziri Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1258 Masehi niku mengatakan Nabi melarang wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhal a'immah, dilarang para imam anis sholah, dari sholatnya ketika binnas bersama manusia, dilarang. Apa larangannya? At-tatawil, memanjangkan sholat. Para ulama mengatakan baik panjang bacaan suratnya maupun panjang bacaan yang lain, termasuk panjang sujudnya dan panjang rukuknya. Ini dilarang sama Kanjeng Nabi. Ojo suwe-suwe, sebab separuh mburimu misalnya itu ono makmum sing gak kuat sholat suwe-suwe. Nah, ada ngeten Pak riwayat ya. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi itu bersama dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ya. Niku kemudian Mu'ad bin Jabal ini kembali ke kaumnya, balik nang kampunge, ngimami wong kampunge ngoten. Mu'ad bin Jabal tahu Pak surate Mu'ad bin Jabal wong apal Quran, termasuk sahabat penghafal Quran Mu'ad bin Jabal ya. Kemudian ada makmum di belakang Mu'ad bin Jabal niku mufaraqah Pak, medal saking sholat. Dan itu tahu Mu'ad bin Jabal, diinfo oleh jamaah yang ya mau loh ono Pak iki metu toko jamaah sampean. Marah Mu'ad bin Jabal. Akhirnya didatangi orang itu mengatakan, kamu bagian dari orang munafik. Ngoten. Foto sahabat ini kok. Jadi aja kaget lek ngono ku wonten pun jaman rumiyin nggih. Akhirnya dua orang sahabat ini mengadu Kanjeng Nabi. Wis ayo nang Kanjeng Nabi. Mau enak ono Kanjeng Nabi, kate kitab, kate dalil. Ya Rasulullah, ini orang munafik kata Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia menerangkan, ya Rasulullah, saya ini pekerja kasar ya Rasulullah. Pagi sampai sore nyangkul lewat kasar lah. Kemudian saya sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Tahu ya Kanjeng Nabi suratnya ya. Nah, siapa yang dibenarkan oleh Kanjeng Nabi? Mu'ad disalahkan Pak sama Kanjeng Nabi. Ya Mu'ad, afatanun ya, apakah kamu membuat fitnah ya Mu'ad? Ngoten Pak. Ini Nabi nanya, ya Mu'ad, afatanun anta, apakah kamu membuat fitnah dalam sholat? Sampai ngucap 3 kali Kanjeng Nabi. Dia Mu'ad bin Jabal menangis Pak. Loh sahabat seneni nangis Pak. Rumah itu salah. Saiki mboten seneni ngelawan. Aku paling pinter, aku paling bener. Wah ini susah ya. Akhirnya Pak Kanjeng Nabi mengatakan, sholatlah jangan diperpanjang,
kasihan. Nah, metu hadis wau, nggih. Nggih, paham nggih? Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, surat apakah ketika paling panjang saya baca?" Nabi mengatakan, "Ya macaha sabbihisma rabbikal a'la," dan juga bacaan yang lain. Berarti boleh kurang 100 ayat. Kecuali jenengan ten madrasah Quran atau apa pondok tahfidz Quran, ngono sak jorong sak apa. Nggih, pancene ngafalno Quran. Hafal 30 juz, awak dhewe juz 30. Diwali. Niki para hadirin rahimakumullah, apa hukumnya makmum keluar shaf dari jamaah salat ketika imamnya bacanya panjang? Kemudian Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari selain ulama hadis juga membuat kitab fikih. Kitab fikih. Akhirnya beliau beristihad dengan hadis tadi. Ya apa? Boleh makmum keluar dari jamaah salat kalau imamnya terlalu panjang. Boleh. Imam Bukhari. Imam Ibnu Khuzaimah As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi niku gedawuh sami apa? Kalau ada imam panjang sekali salatnya, kemudian ada makmum yang keluar dari shaf, kata Imam Khuzaimah itu adalah rukhsah makmum loh. Rukhsah makmum. Apa maksudnya? Kemudahan bagi makmum untuk keluar. Ibnu Khuzaimah ulama hadis sing dipangkat a'immatul a'immah fi hadis. Oh, pangkate imam hadis. Sadurunge putu santrinya Bukhari. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan itu rukhsah. Makmum yang keberatan terhadap imam yang sholatnya panjang kemudian keluar dari shafnya imam, maka menurut Ibnu Khuzaimah itu bagian rukhsah makmum, diperbolehkan. Lek panjenengan ngimami sawe ana makmum metu teko shaf sampeyan gak oleh ngamuk. Lho nggih wis terjadi zaman Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Nyun sewu nggih, Pak Islan iki aku durung mari maca ayat metu salat dhewe nang sebelah musala. Misale, boleh, Pak. Boleh. Bahkan ngeten nggih, Ibnu Rajab mengatakan, ulama Hambali yang wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus itu mengatakan, boleh jika makmum terlalu panjang imamnya dan capek bahkan ngantuk. Oh, Ibnu Rajab, Pak. Ulama abad 13 lagi. Lek ana makmum ngantuk capek sebab imam terlalu panjang salatnya, apa kata Ibnu Rajab? Boleh makmum untuk memisahkan diri dari jamaah dan membuat salat sendiri walaupun jamaah sedang berlangsung. Ibnu Rajab ulama abad 13. Lah sama dadi imam ana makmum metu sampe kedawan surate gawe salat dhewe kok usah lara ati. Fikihne wis ngatur ngoten nggih, sudah ngatur fikihnya. Paham nggih? Nah, makanya dadi imam gak usah dawa. Sujud sawe ya gak masalah ya. Tapi syaratnya apa? Mahsurin, kata Imam Nawawi. Apa itu mahsurin? Imam mahsurin adalah imam yang diridhoi oleh makmumnya. Ngoten. Ya, hati-hati loh, Pak. Hukumnya zalim loh. Lek ana makmum sing gak gak main-main salat tuh, Pak. Enggak nyun sewu ya. Titik pokoknya bener, pokoknya apik, pokoknya mboten pokoknya fikih niku dalil. Hati-hati, Pak. Nyun sewu ngurus masjid, ngurus toharo, ngurus musola, ngurus tentang apa salat berjamaah, kedah balik ten fikih, Pak. Mboten kemudian nyun sewu nggih kata pokoknya ngono, apik, pokoknya gak dosa, pokoknya nyun sewu, Pak. Hati-hati. Ya, tanya pada yang ngerti tentang bab-bab niku. Kau saya izin. Aku ustad kok.
takok wong iku isin. Ndak usah malu. Imam Hambali itu tidak pernah malu tanya ke muridnya tentang sesuatu. Imam Syafi'i tidak malu ketika ngomong saya tidak tahu. Imam Maliki bertanya orang masalah agama mengatakan saya nggak bisa jawab, besok jawabannya. Loh, mazhab lo gak isin ngomong gak ngerti. Lah, kita duduk kiai duduk ustad. Kok isin? Nah niki lek isin Pak, terus gak pendapatnya dhewe nyon sewu. Kata keliru nih. Niki kalau tegas lebih pun niki harus punya ilmu. Niki para hadirin rahimakumullah, balik-balik nggih. Jadi dalilnya imam tidak boleh menyusahkan jamaah sebab tidak semua makmum itu boleh keluar dari shaf. Tidak semua. Misal sampean gak seneng ambek imam misalnya, gak seneng ambek imam, ya ojo maranu gak seneng. Yes, ikut jamaah. Akhirnya sampai metu tidak boleh Pak. Sebab para ulama mengatakan boleh rukhsah makmum kayak tadi dengan alasan imam panjang sholatnya dan makmum ada efeknya ngantuk, pegel, keturun. Boleh atau sakit atau ada urusan Dzulhijjah ada keperluan. Niki kedah dikatakan dijawab, oh tahu ngaji iku lho Pak iku metu teko sampeyan ya gak seneng be aku bukan tahu ngaji bae aku sing kedawan ngoten nggih husnuzon. Para hadirin rahimakumullah, ketika dari i'tidal ke sujud nggih semua ulama bil ittifaq mujma'un alaih sepakat bahwa dari i'tidal ke ruku sunnah membaca Allahu Akbar. Tetapi para ulama jumhur mayoritas 4 mazhab mayoritas itu mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Cuma cukup kalimat Allahu Akbar. Terus pundi kalau ada yang angkat tangan ketika mau sujud, napa salah? Ayo. Napa salah? Mboten. Sebab ada hadis dari riwayat Abu Malik Al-Uwairithi, sahabat Kanjeng Nabi, itu merawikan hadis bahwa Nabi juga pernah melakukan takbir angkat tangan sebelum sujud. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan rawi hadis itu sikoh semua, dipercaya. Tetapi 4 mazhab ulama fikih hampir semua jumhur mengatakan tidak dianjurkan. Sebab Al-Huwairis kata Imam Hambali sendiri mengatakan beliau sahabat Nabi tapi bukan ahlu Madinah, bukan penduduk Madinah. Jadi kadang-kadang teko omahe nang Madinah ngaji gitu Pak. Kadang-kadang Nabi pas sholat di belakang Kanjeng Nabi, pas Nabi angkat tangan ketika sebelum sujud barangkali ngoten. Jadi para ulama mengatakan memang ada hadis yang Nabi pernah melakukan. Cuma hadis yang Nabi gak melakukan kata Imam Nawawi lebih kuat dan lebih banyak. Sinten mazhab yang melakukan angkat tangan sebelum sujud? Wonten namine mazhab Hasmin, Ibnu Hasmin. Ya, Imam Ibnu Hasmin niku dan jamaahnya itu mengatakan sunnah mengangkat tangan dan bertakbir ketika mau sujud. Berarti abad-abad salaf dulu pernah ada perbedaan pendapat, paham nggih? Tapi saya pertegas, jumhur 4 mazhab menganjurkan tidak ada angkat tangan menuju arah sujud, hanya baca kalimat Allahu Akbar. Lek sampeyan lali kok angkat tangan sebelum sujud mboten napa. Paham nggih? Nah, ngoten, Pak. Mboten. Iki bab sujud tok nih. Sik salami dah. Salami. Napa? 4 menit. Nggih. Mau cara tangane, Pak. Gampang kalau kembangan terangane.
Warahmatullahi rahimakumullah. Nah, jumhur mazhab ngeten. Untuk sunnah raf'ul yadain, angkat tangan, itu ada 4 tempat. Ini pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali, dan sebagian dari mazhab Maliki. Nggih, paham nggih? Sebagian mazhab Hanafi dan jumhur mazhab Maliki itu mengatakan sunnah angkat tangan hanya ada pada saat takbiratul ihram. Paham? Mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki, sunnah angkat tangan ono nek takbiratul ihram. Di luar itu tidak Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebagian mazhab Maliki menyatakan ada 4 sunnah mengangkat tangan. 1, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, yang ketiga bangkit dari duduk tasyahud awal. Ini 4 sunnah mengangkat tangan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebagian mazhab Maliki. Lek ono wong sembayang gatik ngene-ngene, Pak, mek takbir pertama gatik tangi gak angkat tangan, sujud gak angkat tangan, iki gak angkat tangan, sembarang gak angkat tangan. Tahu ngaji, oh mungkin beliau pengikut mazhab Hanafi atau sebagian dari mazhab Maliki. Genah punan wis. Insyaallah sak masjid wah wis saling menghormati. Niki dimaksud perbedaan, Mbak. Harus paham tentang perbedaan. Rahimakumullah. Jadi saya ulangi, Nabi menurut para ulama ketika mau sujud, banyak hadis yang menguatkan lebih banyak Nabi tidak angkat tangan dan Nabi hanya bertakbir saja, Allahu Akbar. Niki. Rahimakumullah. Nggih. Kemudian jumhur ulama ngeten, kenapa ndak sunnah ngangkat tangan ketika ndak sujud? Nah, ini kan, kenapa? Dijawab kali Imam Hambali sendiri. Napa? Hadis yang Nabi tidak angkat tangan ketika mau sujud lebih banyak dan lebih kuat, sedangkan hadis Nabi angkat tangan ketika mau sujud cuma satu. Makanya para ulama fikih sepakat tidak dianjurkan, buat dilarang, Pak. Beda ya, bahasa beda. Lek tidak dianjurkan, ya berarti tidak sunnah. Lek wong ngelakoni ya tidak apa-apa, ngoten. Nah, niki tentang alasan Imam Hambali mengapa banyak ulama yang mengatakan tidak dianjurkan angkat tangan sebelum sujud. Nah, bagaimana dengan hukum sujud terakhir, Pak? Kalau balen sing wau nggih. Ya, sebab memang ada hadis aqrabu ma yakunul abadu. Momentum paling dekat seorang hamba min rabbihi dari Tuhannya adalah ketika sujud. Fahuwa sajidun, dia bersujud. Betul. Nabi mengatakan faksirud doa, maka perbanyaklah membaca doa di dalam sujud. Sentek. Ya. Cuma intinya begini, tidak ada keterangan taksis khusus para ulama yang mengatakan sujud terakhir yang lama itu dianjurkan, tidak ada. Cuma Imam Nawawi mengatakan, sering para ulama mengatakan itu ada ketika sholat sendiri dan sholat sunnah yang tidak jamaah. Nabi dawuh tadi kan, ya, man sholla ahadukum ya li nafsihi, kalau sholat sendirian maksudnya kan, fal yutawil masya'a, sakarepmu dawane ngoten. Lek sholat sendiri, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.